Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Bu Novi, hari ini kita belajar tema 1, subtema 2, yaitu manusia dan lingkungan. Nah, pembahasan yang pertama yaitu aktivitas-aktivitas untuk menjaga kesehatan alat gerak. Anggota tubuh dapat bergerak karena adanya otot dan tulang. Cara menjaga agar otot dan tulang tetap kuat yaitu mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat dan menjaga pola makan yang teratur. Makanan sehat yang baik untuk pertumbuhan tulang dan otot antara lain susu, daging, sayur mayur, dan telur. Masih ingat kan kemarin kalian sudah pernah mengidentifikasi ide pokok dalam teks. Nah, ide pokok merupakan inti permasalahan dari sebuah teks. Sebuah teks biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki ide pokok yang berbeda. Untuk memudahkan dalam mengidentifikasi ide pokok, kamu dapat menggunakan tabel. Tulang sebagai alat gerak manusia. Fungsi tulang ternyata bermacam-macam loh. Salah satunya ada menopang tubuh, memberi bentuk tubuh, dan tempat melekatnya otot. Tulang ini juga berbeda-beda. Berdasarkan bentuknya ada tulang pipih dan tulang pipa. Contoh tulang pipih yaitu tulang telapak tangan dan tulang rusuk. Sedangkan bentuk tulang pipa itu adalah tulang paha dan tulang lengan. Sedangkan jenis tulang berdasarkan zat penyusunnya ada tulang rawan dan tulang keras. Contoh tulang rawan itu adalah tulang pada telinga. Sedangkan tulang keras contohnya tulang tengkorak. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada gambar tulang tangan dan tulang kaki. Bisa kalian amati ya, di tulang lengan ada tulang lengan atas yang bentuknya tulang pipa, ada tulang hasta, tulang pengumpil, tulang telapak tangan, tulang pergelangan tangan, dan tulang jari tangan. Sedangkan pada kaki ada tulang panggul, tulang paha yang berbentuk tulang pipa, tulang betis, tulang tempurung kaki, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang jari kaki, dan tulang telapak kaki. Pada subtema 1 kemarin, kita juga berlatih membuat gambar cerita. Nah, sekarang gambar cerita pada cover. Masih ingat kan arti cover itu apa? Ya, tepat sekali. Cover bisa juga disebut dengan sampul buku. Cover adalah tulisan dan gambar yang terdapat di halaman terdepan pada sebuah buku. Gambar cerita pada cover harus mewakili isi dari buku tersebut. Contoh buku harus maksud Bu Novi, cover buku harus memenuhi unsur-unsur berikut. Yang pertama, jenis huruf pada judul harus menarik. 2. Kalimat penjelas pada judul singkat dan mudah dipahami. Unsur ketiga yaitu nama penulis. Unsur keempat, identitas penerbit. Unsur kelima, gambar yang menarik dan sesuai isi. Unsur keenam, sinopsis isi buku pada cover belakang. Unsur yang ketujuh, yaitu identitas buku pada punggung buku. Nah, di sini ada contoh cover. Yuk kita perhatikan yuk. Nah, pada cover itu ada nama penulisnya, ada kalimat penjelas judul, sedangkan judul buku itu biasanya hurufnya lebih besar daripada tulisan yang lain. Lalu ada gambar cover, inilah yang disebut dengan gambar cerita. Lalu ada identitas penerbit dan nama penerbit.
Lanjut ya. Dalam menemukan ide pokok dalam teks lisan. Teks lisan merupakan teks hasil pembicaraan seseorang ataupun hasil percakapan. Misalnya, percakapan atau teks tulis yang dibacakan oleh gurumu. Cara menentukan ide pokok pada teks lisan yaitu dengan cara mendengarkan teks dengan sungguh-sungguh, mencatat permasalahan atau peristiwa yang dibicarakan dalam teks, lalu tentukan topik serta kalimat utama yang menjadi inti pembicaraan dari teks lisan. Pada subtema yang lalu, kalian sudah belajar tentang posisi geografis dan astronomis Indonesia. Sekarang kita membahas tentang karakteristik geografis Indonesia dalam peta. Apa sih peta itu? Peta adalah gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi. Peta dilukiskan di suatu bidang datar dengan skala tertentu. Ada dua macam jenis peta, yaitu peta umum dan peta khusus. Peta umum adalah peta yang menggambarkan suatu daerah secara umum, sedangkan peta khusus yaitu peta yang menggambarkan hal-hal khusus dari suatu daerah. Dalam menunjukkan ide pokok dalam teks percakapan, teks percakapan termasuk dalam teks lisan. Berikut hal-hal yang harus diperhatikan untuk menentukan ide pokok pada teks percakapan. Yang pertama, mendengarkan teks secara keseluruhan. Yang kedua, mencatat informasi penting yang berisi permasalahan atau peristiwa yang terjadi dalam teks. Selanjutnya, menentukan topik teks percakapan. Menentukan kalimat utama yang menjadi inti permasalahan dari teks percakapan. Yang terakhir, menentukan ide pokok yang terkandung dalam kalimat utama pada teks percakapan. Negara kita, negara Indonesia, memiliki nilai-nilai luhur Pancasila yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Negara Indonesia adalah negara yang besar. Hal tersebut tercermin dari kondisi geografis Indonesia dan keragaman masyarakat di dalamnya. Keragaman tersebut antara lain suku, budaya, dan agama. Keragaman tidak membuat Indonesia menjadi bangsa yang terpecah belah, tetapi tetap bersatu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Nilai-nilai luhur tiap sila dalam Pancasila tercermin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi masyarakat Indonesia. Nah, Bu Novi punya satu pertanyaan untuk kalian, yaitu coba sebutkan contoh budaya khas yang ada pada daerah kalian. Silahkan tulis nama dan jawaban kalian pada kolom komentar di bawah ini. Bu Novi tunggu komentarnya ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.